Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan karunia diberikan kepada kaum muslimin dan muslimah. Sebelum melanjutkan ke cerita, silahkan tonton video ini hingga selesai, supaya tidak ada kesalahpahaman dan semoga dapat lebih bermanfaat. Dan sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini, agar kita bisa bersama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Nabawi menjadi situs penting bagi umat Islam. Tak heran jika makam di Masjid Nabawi itu menjadi salah satu tempat yang paling ingin didatangi umat Islam. Semua orang bisa mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hanya orang tertentu yang bisa masuk ke dalam makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah petugas pengganti penutup kain makam. Ada kisah menarik dari seorang syekh yang menjaga sekaligus pengganti kain penutup makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Pada tahun 1971, ada 13 orang yang mendapat tugas untuk mengganti kain penutup ruang makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari 13 orang ini ialah Syekh Ahmad Syahirti. Syekh Ahmad berhasil diwawancarai wartawan Al Arabiyah. Wawancara tersebut berlangsung saat Syekh Ahmad sudah sepuh dengan umur 100 tahun. Syekh Ahmad Syahirti adalah kepala bagian percetakan di pabrik kain penutup Ka'bah dan sekaligus pengganti kain penutup makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ia bercerita selama 14 malam ia bekerja mengganti kain penutup ruang makam, kata Syekh Ahmad. Kain penutup makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti kain penutup Ka'bah yang setiap tahun harus diganti. Kain penutup makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang diganti. Hal tersebut dikarenakan kain penutup makam itu terletak di dalam ruangan tertutup dan tak pernah tersentuh oleh siapapun. Biasanya kain penutup makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganti setiap 100 tahun sekali. Terakhir kali diganti pada tahun 1971. Tepatnya pada saat Syekh Ahmad ditugaskan mengganti kain penutup makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya tentang ruang makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menjawab dengan suara gemetar. Bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku pada saat aku memasuki ruang makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku tidak mampu, karena itu sudah di luar batas kemampuanku berbicara. Dan aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan ditanyakan tentang pengalaman ini, tutur Syekh Ahmad. Kami adalah orang yang pertama yang masuk bersama Sayyidil Habib Asera, salah satu tokoh di Madinah Al-Munawwaroh yang merupakan Direktur Wakaf Keagamaan Madinah pada saat itu, dan Habib Maurobi dan banyak lagi yang lain. Kami berjumlah 13 orang, aku tidak ingat sebagian besar dari mereka karena saat ini mereka telah meninggal dunia. Kami didampingi kepala suku Agas, yaitu penjaga makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun-temurun. Syekh Ahmad bercerita, ketika ia memasuki ruangan makam, tercium bau harum yang aromanya tidak pernah tercium sebelumnya. Aroma keharumannya sangat luar biasa. Lihatlah lensa kacamata ini, tutur Syekh Ahmad. Dan ia menunjuk ketebalan kacamatanya dan lihatlah berapa banyak rambut-rambut putih ini. Itu semua menunjukkan berapa tahun kehidupan usiaku, meski tidak menghitung tapi aku pernah mendengar mereka mengatakan bahwa aku lahir pada tahun 1333 Hijriah atau 1917 Masehi. Dan seumur hidupku aku tidak memiliki kegemaran selain kecintaan pada aroma yang indah atau parfum. Aku telah menghabiskan waktu yang panjang di tahun-tahun sebelumnya untuk menghafalkan aroma dan segala wewangian. Aku belajar banyak.
Dan aku dapat memberitahu Anda dengan keyakinan bahwa aku memiliki keahlian khusus bagaimana mencampur minyak wangi yang terbaik, dan hampir tidak ada orang lain yang bisa membuat wewangian yang seperti racikanku, dan aku katakan ini karena aku menemukan ketidakmampuan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada malam yang diberkati itu. Ketika pintu dibuka untuk kami memasuki ruang makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menghirup keharuman dan aroma yang tidak pernah ku ketahui atau mencium sebelumnya maupun sesudahnya, tutur Syekh Ahmad. Dan aku tidak pernah tahu rahasia komposisinya itu adalah keharuman di atas keharuman, aroma di atas aroma, sesuatu yang lain daripada yang lain, bahkan akan membuat takjub seorang ahli wewangian sekalipun, atau pedagang parfum manapun juga tidak akan pernah mencium seperti itu sebelum atau sesudahnya, kata Syekh Ahmad. Sambil melanjutkan berjalan ketika pintu makam dibuka seketika itu Syekh Ahmad merasa takjub, dan seketika Syekh Ahmad berkata, "Ini adalah tempat teragung di muka bumi. Aku tidak tahu persis berapa luasnya, tetapi menurut taksiran kami ruang makam itu sekitar 48 meter persegi dengan ketinggian kurang lebih 11 meter. Di bawah kubah hijau ada kubah kecil dan tertulis makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makam Abu Bakar As-Siddiq, makam Umar bin Khattab, dan di samping tiga makam tersebut terdapat ruangan yang tercium wewangian yang serupa. Dan ternyata ruangan tersebut merupakan ruangan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang merupakan rumah di mana dia dan keluarganya tinggal. Ruangan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumkan. Saking kagumnya kami sampai tidak tahu bagaimana untuk membersihkan potongan-potongan khusus yang dibuat untuk menempelkan kain pada kubah. Jari-jari kami bergetar, dan nafas kami menderu. Kami tinggal selama 14 malam penuh bekerja dari setelah salat Isya sampai azan pertama waktu fajar untuk menyelesaikan tugas ini. Kami menggunakan bahasa isyarat, dan kalau terpaksa berbicara akan kami lakukan dengan berbisik-bisik. Kami terus mengganti potongan-potongan kain lama, melepas simpul dari kain penutup lama, dan membersihkan semua debu dan bulu merpati yang berada di tempat yang suci ini. Itu terjadi pada tahun 1971 Masehi, dan kain penutup lama yang kami ganti telah berusia 75 tahun. Sesuai dengan tanggal yang tertulis di atasnya, kata beliau. Ruang makam menurutnya sebagian besar ditutup kain tenun yang terbuat dari sutra murni berwarna hijau lembut dengan kain katun yang kuat, dan dimahkotai sabuk yang mirip dengan kain penutup Ka'bah. Tetapi di sini berwarna merah. Seperempat bagian dari kain ditulis dengan tulisan ayat Al-Quran yang mulia dari surat Al-Fat yang terbuat dari garis kapas, benang emas, dan perak. Karomah dari Syekh Ahmad yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum tanpa mengenakan kacamata. Padahal tempatnya sangat redup, dan penglihatannya yang rabun karena termakan usia. Beliau mengisahkan, "Di situ aku sanggup untuk menempatkan benang ke lubang jarum tanpa kacamataku. Meskipun cahaya sangat redup di tempat di mana kami bekerja." Bagaimana Anda bisa secara ilmiah menjelaskan hal ini dan bagaimana Anda bisa menjelaskan fakta bahwa aku tidak merasa alergi? Aku adalah penderita alergi akut. Aku akan batuk parah jika sedikit terkena debu. Tetapi pada waktu itu aku sama sekali tidak terpengaruh oleh debu ruangan atau pasir yang terbang di udara. Seakan-akan pasir tidak lagi pasir, dan seolah-olah debu menjadi obat untuk penyakitku. Aku merasa sangat bersemangat dan merasa muda seperti ketika berumur belasan tahun. Padahal waktu itu usiaku sudah lebih dari setengah abad, tuturnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Semoga kisah ini bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini, agar kita bisa bersama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.